Dengan kondisi seperti itu, semua berpikir, kenapa kok tidak dirubah? Sehingga pemimpin untuk kereta api barang itu adalah masinis. Kecuali yang sekarang masih berada adalah kereta penumpang. Namun, dengan perkembangan zaman saat ini dan yang akan datang, nanti ya terakhir ada gate of automatic. Ada gua 0, 1, 2, 3, 4, yang mana tidak ada kondektur dan tidak ada masinis. Semua otomatis. Nah, untuk menjalankan operasi KA ke depannya, tidak pakai masinis. Di Indonesia, gembar-gembornya baru untuk LRT, tapi realisasinya belum bisa dilaksanakan. Masinis diganti dengan petugas yang melayani untuk menekan tombol-tombol pada kabin atau meja masinis. Jadi masinisnya nggak ada. Itu nanti kita sampaikan di khususnya di Goa. Sistem operasi dan teknologi saat ini, angkutan kereta api berorientasi pada permintaan pasar. Jadi pada PD 19 Jilid 1, urusan berkat dalam waktu kerja siang dan peraturan urusan langsir, peraturan urusan berkat dalam waktu kerja malam, itu Jilid 1, Jilid 2, gerobak dan lori di waktu luar kerja, peraturan kereta api kerja siang, dan peraturan dressing dan lori. Nah, dan selanjutnya urusan berkat dan langsiran KA Babaranjang. Nah, di Sumatera Selatan itu telah keluar instruksi operasi khususnya di Sumatera Selatan dan Lampung. Kenapa hal ini dikeluarkan? Kalau di Pulau Jawa itu keretanya paling panjang ya 15 gerbong, rata-rata 10-12 gerbong. Nah, di Sumatera Selatan 60 gerobak barang batu bara ditambah 2 lokomotif. Maka instruksi operasi khusus itu khusus saat ini Sumatera Selatan dan Lampung. Wilayah Lampung dilalui dan ujung dari rangkaian yang 20 gerbong. Yang terjadi dampaknya adalah pada perlintasan jalan raya. Orang menunggu terlalu lama. Seyogyanya dibikin elevated jalur jalan rayanya di atas kereta api atau di bawah jalur kereta api underpass supaya tidak terjadi kecelakaan. Maksudnya itu. Pada jilid 1 PD 19 ya ini kita, karena dinas siang dan malam, khususnya lintas cabang tidak dimasukkan, pengereman tangan menjadi udara, alat perangkai manual menjadi otomatis. Dalam PD 3 sudah tidak diakomodir beberapa semboyan kereta api, langsiran, sendal pancing, dan tolak setut ditiadakan.
Dinas malam sistem B ditiadakan. Pesawat A dan B ditiadakan. Dinas siang dan malam ditiadakan. Nah, kenapa ada sistem B, pesawat A dan B? Nah, ini tinggalan zaman Belanda. Khususnya sistem B dan pesawat AB ini, kalau sekarang mau lihat barang-barang bekasnya sudah sulit. Sistem blok stasiun pesawat A dan B itu Morse. Pesawat Morse mau nyari barangnya juga sudah sulit. Terus B itu yang selektor kari. Jadi dulu dinamakan ada pesawat B-10. Jadi beberapa stasiun dipanggil untuk oleh PPKT-nya itu untuk cek kondisinya. Jadi komunikasi dari contohnya aja dari Palembang ke tempat itu, ke Simpang, kita pakai pesawat B-10. Ke Payakapu sampai Prakumuli. Begitu juga dari Tanjung Karang mau manggil ke Tarahan, Bidada, ke Labuan Ratu, dan seterusnya sampai Kota Bumi pakai B-10. Nah, pesawat A-nya pesawat Morse. Nah, dinas siang dan malam, Izin Pak, ya, sepertinya materinya belum Bapak klik Pak. Ini slide-nya belum muncul. ini Iya Pak, belum muncul slide-nya Pak. belum muncul. Dengan yuk, kelihatan, Belum Pak, mungkin boleh lebih klik dulu Pak materinya. ya, video screen ya, belum kelihatan. Belum Pak. Saya kira sudah keluar ya. Ini sudah halaman ke-5. Kelihatan Mas? Belum Pak. Saya ulangi. Biasa di sini ya, apply screen-nya nggak keluar ya. Atau dikirim ke Mas di WA-nya. Boleh Pak. Nomor saya udah tahu belum? Belum Pak. Keluar punya saya. Apa kau minta link lagi? Sebentar. 13, 16, 49. Boleh diulang Pak nomornya? Suara Bapak tadi agak kecil Pak. Iya, iya, iya.
9. Nomor telepon saya 0812 218 1901. Baik, Pak. Apa saya masuk, Pak? Ya, ya, ya. Emailnya ada. Ada, Pak. Ya, bentar. Emailnya biar cepat tak kirimnya. Ya, tak. Kok ini kok nggak mau masuk? Apa ini? Sudah saya kirim di WA, Pak. Gimana? Oke.
Ya, Mas. Iya, Pak. Eh, karena kemarin ada yang hacker punya saya jadi kacau. Ya, kita coba lagi ya, Mas. Baik, Pak. Di Zoom-nya tadi benar saya masih masuk ya Zoom-nya ya. Kalau untuk Zoom masih masuk. Ya, 9.13, 16.49, 43, 5. Incorrect password. Oh, oh ini passwordnya salah. Jangan. Muncul, Pak.
Nah, kelihatan nggak share-nya? Sekarang tidak, Pak. Oke, tak bukanya lagi. Yang ini kelihatan? Belum, Pak. Belum. Ini kelihatan. Terlihat, Pak. Nah, di PD-19 tadi saya sampaikan di jilid 1 R19-nya itu. Jadi sistem dinas malam B dan pesawat AP sudah ditiadakan. Pesawat A itu Morse, B itu adalah sistem selektor yang mana beberapa stasiun dipanggil seperti dari Tanjung Karang manggil Bidadar, Tarahan, Sukamenanti, ke Labuan Ratu, Rejosari, dan sampai Kota Bumi. Nah itu sudah tidak digunakan karena dengan perubahan zaman itu maka untuk sistem komunikasi diganti dengan uh, telepon, radio, dan lainnya. Dan apalagi dengan teknik digital, jadi untuk kereta api nanti sistem persinyalannya sudah elektrik diganti dengan voice recorder perekaman sama data logger pada sinyal elektrik. Pada PD-19 jilid 2-nya R19 jilid 2 atau PD-19 ini, hal ini terakomodir, apalagi kedepannya sudah full teknik digital. Nah, SDM yang ada kereta api banyak yang ketinggalan. Sekarang menyerahkan nantinya ke generasi baru, tapi yang lama tetap digunakan. Jadi dengan waktu kerja buka, waktu tutup, perawatan baik prasarana itu sudah mengikuti kondisi yang angkutan karena semuanya 24 jam. Tidak ada sistemnya buka tutup, dinas malam, dinas siang itu istilahnya. Nah, kita lanjutkan. Pada PD-19 jilid 2 itu tentang peraturan tentang gerobak kerja. Jilid 4 peraturan kereta api kerja siang, peraturan dresin dan lori, serta perkembangan saat ini dan terbitnya Undang-Undang 23 dan peraturan pelaksanaannya. Di PD-19 jilid 2 kita cakup kereta api kerja, perawatan jalan rel, kereta api inspeksi, dan lori. Penetapan dan masa berlakuan ditentukan oleh direksi, yaitu Malka, selama waktu yang ditetapkan oleh direksi, tetapi tidak melebihi masa berlakunya GPK. Nah, GPK itu grafik perjalanan kereta api. Nah, nanti kita sampaikan perhitungan dengan hukum sekut untuk peredaran antara stasiun A, stasiun B. Nah, orang yang tahu operasional harus bisa membuat KPK. Nah, itu dengan program perencanaannya, biasanya grafik perjalanan kereta api ditentukan. Kalau dulu setiap tahun, nah, ke depannya apakah 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali, semuanya sesuai dengan aturan. Malka itu maklumat kereta api WAM.
ditetapkan oleh pimpinan daerah dalam wilayahnya dan direksi untuk perjalanan ke Alpe antara daerah untuk waktu paling lama 31 hari, tetapi tidak melebihi masa berlakunya PPK. Masih kelihatan tulisannya, Mas? Masih, Pak. Alhamdulillah. Jadi waktu kerja siang dan malam diganti menjadi waktu kerja buka dan waktu kerja tutup. Waktu luar kerja ditiadakan diganti dengan waktu kerja perawatan prasarana. Dokumen masinis antara lain LAPKA, laporan kereta api, O100, buku pemberitaan peristiwa luar biasa, permintaan kereta api penolong, dokumen konektor, dan lainnya. Ini yang dibawa oleh masinis. Dalam telegram, mempertimbangkan arti telegram. Telegram adalah suatu dokumen dalam bentuk tulisan untuk diteruskan ke alamat melalui proses telegram sesuai dengan PD 21 jilid 1. Jadi peraturan dinas 21 masih ada. Telegram adalah berita yang dikirim dengan telegram atau kamus bahasa Indonesia dan Selasa. Jadi begini, kalau kita duduk di pimpinan di kereta api, khususnya lagi jajaran operasional, teknik, dan lainnya, apabila mengeluarkan telegram lebih kuat secara aturan dan hukum. Kereta api diizinkan jalan berdasarkan telegram nomor ini. Dan tidak diizinkan untuk jalan adalah pimpinan yang menentukan, baik itu operasional atau teknik. Contohnya apabila jembatan ini dilewati kereta api goyang jembatannya, maka dari berita dari masinis atau kepala distrik di daerah memberitahu kepimpinan sebagai kepala daerah segera mengeluarkan telegram, karena keselamatan adalah nomor satu. Kalau terjadi kecelakaan apa-apa, yang disalahkan adalah pimpinan, baik tingkat bawah sampai atas. Kenapa tidak ada telegram kepada masinis atau PPKA yang terdekat? Nah, itulah yang sering jadi masalahnya, tidak membaca telegram sehingga susah dikendalikan, ada kecelakaan. Tapi kita mengharapkan jangan ada kecelakaan. Saya lanjutkan sesuai dengan maklumat direksi tahun 93 perihal penetapan tidak didinaskan lagi pesawat telegram Morse, baik telegraf sistem T, B, A, dan D. Nah, ini peninggalan zaman Belanda, sistem T, telepon T, B, A, Morse, dan lainnya itu. Saya mengalami selama 10 tahun untuk hal itu. Dan di PP 72 tahun 2009, hubungan blok manual meliputi telegraf, blok elektromekanik, dan blok elektrik. Pada keselamatan kereta api, ada namanya sinyal blok. Stasiun A mengirimkan blok minta aman ke stasiun B. Stasiun B menjawab bisa. Jadi kalau A mau memberangkatkan ke A, harus tukar warta ke A antara stasiun A sama B. Kenapa ini dilakukan? Terutama menjamin bahwa peta jalan antara stasiun A dan stasiun B itu kosong. Makanya hubungan
blok A dan B harus dijamin sesuai dengan PD19. Begitu A minta aman, B menjawab B bahwa peta jalan itu kosong. Baru setelah dijawab kosong menerima, maka stasiun A memberangkatkan ke B keretanya. Nah, di dalam goa, ini hubungannya nanti goa gate of automatic yang namanya interlocking. Jadi kalau stasiun A memberangkatkan ke A, stasiun B tidak bisa memberangkatkan untuk jalur tunggal. Kalau sama memberangkatkan A dan B itu sudah satu kesalahan dari sistem interlocking bloknya. Pesawat blok ini untuk menjamin interlocking antara kedua stasiun yang akan dilewatin bahwa itu aman. Tidak bisa memberangkatkan kedua stasiun berbarengan. Itu istilahnya automatic train protection. Kalau di gua ATP, automatic train protection. Jadi tidak bisa dua-duanya memberangkatkan sedang dalam satu jalur tunggal. Kenapa? Ya tubrukan, kecelakaan. Itu nanti bisa diingatkan di Goa. Ada hubungan blok manual terdiri dari blok elektromekanik dan blok elektrik. Untuk di Lampung itu 50 stasiun ya, Tanjung Karang. Yang pakai hubungan blok elektromekanik masih 41 stasiun. Yang blok elektrik 9. Nah, makanya saya sampaikan ada blok elektromekanik dan blok elektrik, khususnya di wilayah Lampung. Kalau di wilayah Palembang, yang sudah elektrik lebih banyak. Jadi dari Muara Enim, Tanjung Enim sampai Kertopati sudah mega elektrik. Yang Muara Enim sampai setelah Muara Enim sampai Lubuk Linggo masih elektromekanik. Nah, untuk di Indonesia masih ada sekitar 400-an yang elektromekanik. Yang elektrik sudah cukup banyak juga, tapi semuanya belum elektrik. Sebagai PPKA harus melakukan tukar warta kereta api yang dilakukan oleh stasiun A dan B, yaitu bersebelahan dengan menggunakan telepon antar stasiun. Sudah menggunakan telepon, baru kita lakukan tekan bloknya atau diputar, karena kan yang elektromekanik harus kita memutar pesawat bloknya. Dengan tukar warta KA yang sudah yakin bahwa dua stasiun baru bisa dilakukan pemberangkatan. Kita lanjut. Dalam PD19 hanya menganut sistem operasi jalur ganda yang terdiri dari satu mempunyai sinyal jalur kiri dan mempunyai sinyal tidak mempunyai jalur yang mempunyai sinyal jalur kiri memanfaatkan existing dan yang tidak mempunyai sinyal jalur kiri. Ini
Ini khusus nanti kita terangkan. Begitu juga Central Traffic Control, CTC, pusat. Nah, yang elektrik sudah PPKP, pemimpin kereta api untuk pusat, dan PPKA. Nah, PPKA ada PPKT, PPKP pusat. Kalau beberapa stasiun, 3 stasiun atau 4 stasiun dikendalikan PPKD bisa. Nah, ini khususnya nanti di sinyal elektrik. Pengoperasian dengan CTC tidak efektif dan efisien, maka sistem CTC sudah diperlukan lagi, terutama pada lintas jalur ganda. Untuk sistem CTC yang sekarang ada, hanya dioperasikan sebagai Central Traffic Supervisory CTS. Pada peraturan dinas yang mengatur tentang pengoperasian TC tidak diperlukan. Ini semuanya harus hati-hatilah. Karena untuk keselamatan KA, jalan langsung melalui jalur belok harus diberhentikan luar biasa. Langsir keluar batas, langsir tetap menggunakan warta. Untuk jalur ganda, baik jalur masuk dan jalur berangkat, dipasang tanda batas gerakan langsiran. Nah, ini untuk operasi KA harus hafal mana batasnya. Langsir yang keluar batas langsir tidak menggunakan rute langsir, tetapi dilakukan oleh juru langsir secara manual, dikawal. Tapi hal ini sudah harus memberitahukan dengan PPKA. Pengaturan perjalanan dan penetapan waktu bagi KPJ diatur dalam PTDU. Masih kelihatan tulisannya? Masih, Pak. Oke. Nanti kalau waktunya habis ngasih tahu ya, Mas. Baik, Pak. Dalam PD 19 diputuskan mengoperasikan kereta api dengan kendaraan kerja tertentu. Nah, ini ada kereta ukur yang dijalankan oleh masinis, kereta api kerja, kereta api inspeksi. Menggunakan kereta api inspeksi ditarik dengan lokomotif atau dengan berpenggerak sendiri. Nah, ada lagi lori yang dijalankan oleh motoris. Orang bilang itu dresin ya, jadi bisa juga pakai mobil yang sudah dimodifikasi, itu digunakan untuk inspeksi. Disebut sebagai setingkat dresin lori lah. Khususnya untuk keperluan kerja. Motoris didampingi pengantarnya, semuanya harus lengkap ya, ada O63. Karena kalau nggak punya O63 nggak boleh naik di atas rel, walaupun pakai mobil atau lori nggak boleh. Nah itu, kereta api perawatan listrik, aliran atas, lori motor, dan lainnya. Yang dijalankan oleh petugas kereta api pemeriksa jalur, diperiksa oleh petugas pemeriksa jalur atau PPJ. PPJ pun harus punya sertifikat kecakapan untuk menjalankan barang yang bergerak di atas jalur rel. Itu yang sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ada ditanyakan, silakan di PD 19. Ya, betul. Betul. Harus berhenti di Jogja kalau dia melangsungkan melanggar aturan. Nah, itu. Berlaku untuk semua KA, baik KA atau lori atau kereta infeksi. Begitu masuk belok harus berhenti, tidak boleh dijalankan langsung. Saya waktunya sampai jam berapa ini, Mas? Kalau di jadwal 9.15. 9.15, oke. Jadi kalau saya harus ngasih rumus, yaitu hukum sekut, untuk perhitungan kapasitas lintas. Tapi nanti lebih baik saya campur sama KPK ya. Baik, Pak. Oke, saya lanjut dengan PD3 ini, saya stop sharingnya ya. Baik, Pak. Saya masukkan lagi screen sharing. Sudah kelihatan nih, Mas. Ini sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum kelihatan. Saya tadi PD3. Sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi tadi PD 19 sudah. Saya peraturan dinas nomor 3 ini harus dipahami oleh PPKA untuk operasi KA. Pada PD3, kalau yang lama saya dulu apalnya karena reglemen 3 sudah lama. Mengacu pada prinsip reglemen 3, penomoran masih sama, bentuk wujud pada prinsipnya masih sama. Penyalahgunaan semboyan yang berupa isyarat, sinyal, tanda, dan marka, baik dalam bentuk wujud dan warna, untuk peralatan persinyalan mekanik maupun elektrik. Contoh penyalahgunaan warna dengan prinsip merah, kuning, dan hijau. Dengan penambahan semboyan yang berupa isyarat, sinyal, tanda, dan marka yang belum diatur dalam reglemen 3. Contohnya penambahan khusus yang berlaku untuk rel listrik atau lokomotif listrik. Karena zaman dulu kita mengoperasikan ya kereta uap, kereta api diesel. Nah, begitu juga semboyan 40, 41 khusus untuk
kereta api Babaranjang dan peron tinggi. Nah, taspat khusus untuk kereta api rangkaian panjang, menghapus beberapa semboyan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Nah, dalam operasi KA, seorang PPKA atau kepala stasiun pasti tanyakan pertama semboyan 1. Saat kereta api mau lewat, posisinya harus semboyan 1. Di stasiun itu, PPKA melihat bahwa lokomotif membawa rangkaian sekian panjang, di belakang ada semboyan 21-nya. Epleknya warna merah atau warnanya merah. Kenapa semboyan 1 harus dipakai terus? PPKA memberangkatkan ke setiap KA posisi 91 dengan menunjukkan tandanya, nanti kita di halaman berikutnya ya. Dan ada 940, 41, ada 935 dan baru berangkat. Ini kita lanjutin lagi. Semboyan adalah pesan yang bermakna bagi petugas yang berkaitan dengan perjalanan kereta api. Perintah atau larangan yang ditunjukkan atau diperagakan melalui orang atau alat berupa wujud, warna, cahaya, dan bunyi, isyarat, sinyal, dan tanda. Pemberitahuan tentang kondisi jalur, pembeda dan batas petunjuk tertentu yang diperagakan melalui marka. Isyarat adalah semboyan yang disampaikan oleh pengatur perjalanan kereta api. Jadi kalau PPKA itu yang di stasiun itu yang pakai topinya merah. Jangan keliru. Yang di stasiun yang topinya merah dipakai itu PPKA. Kalau orang biasa atau pegawai biasa ya nggak pakai topi merah, itu pemimpin perjalanan kereta apinya yang topinya merah. 3, sinyal adalah semboyan tetap yang diperagakan melalui alat berupa wujud, warna, atau cahaya. Tanda adalah semboyan berupa alat atau benda yang memberikan petunjuk yang berada pada jalur kereta api atau melekat pada sarana. Marka adalah semboyan tetap yang memberitahukan kondisi jalur, pembeda batas kecepatan, dan petunjuk tertentu. Semboyan-semboyan yang ada di jalur kereta api. Semboyan sementara yaitu isyarat 2A, 2A1, 2B, 2B, 2C, 3, dan 4A. Nah ini khususnya di masinis harus hafal. Kalau semboyan 3 ya berhenti. Tanda 2H dan 2H1. Nah ini batas kecepatan yang diizinkan. Apabila masinis melebihi kecepatan yang diizinkan, terlalu cepat, bisa keretanya anjlok dan kecelakaan. Semboyan tetap ada 5, 6, 6A, 6B, 7, 7B, 9A, dan lainnya. Ada tanda 8, 8A, 8B, ya, sampai 8
Marka ini marka 10A, 10B, dan lainnya itu untuk di luar, PPK hanya sebagian. Semboyan vessel crossing air, jembatan timbang batas ruang bebas. Nah ini untuk biasanya yang batas ruang bebas di stasiun, vessel, kalau jembatan orang lapangan jadi masinis. Ada tanda-tanda 11A, 11B, 12A, 12B, ada sampai 18. 18 itu ada stasiun, orang biasanya dulu P18 nyebutnya. Itu batas prepalnya. Semboyan di kereta api, semboyan terlihat isyarat dan tanda isyarat 930 40, tanda itu 20 21 dan 31. Semboyan suara itu 41, tadi dibilangkan 40, 41. 41 itu yang dilakukan oleh konekturnya, tapi untuk kedepannya tidak ada tanda 35, 36, 37, 38, 35 itu yang sering digunakan kalau di stasiun begitu PPK 91, terus dijawab oleh konektur, lalu 41 peluit, 35 masinus adalah klaksonnya dari kereta untuk memberangkatkan KA. Begitu juga untuk langsir. Langsir ini guru langsir yang hafal untuk 46, 47 sampai 51 dan tanda 45. Semboyan genta ini untuk perlintasan. Jadi ada 55A, 1, A2 dan 55C. Ini orang lintas bukan orang operasional. Makna dan warna. Hijau berjalan, kuning jalan hati-hati, merah berhenti. Penyisian warna semboyan yang lama 2B itu siang hari, benderanya 2 hijau-hijau atau PPKA menunjukkan, nah 2B-nya itu. Terus malam hari yang lama pakai lampu lentera. Nah, kalau yang baru sekarang, siang hari ditunjukkan dengan warna kuning, 2. Kalau malam hari, lampu kuning. Jadi disesuaikan supaya berjalannya tidak boleh lebih dari 20 km per jam. Jadi harus hati-hati dalam hal untuk semboyan. Begitu juga untuk penyesuaian warna semboyan. Nah ini orang teknik, jadi sang PPKA harus tahu, masinis tahu. Jadi kalau yang vessel biasa menuju ke jalur lurus, siang hari hijau, malam hari juga hijau, tapi kan kalau siang hari kan kelihatan terang, itu tandanya. Sama malam hari harus di atas ada lampunya. Nah, perubahan yang baru, ya bulatan, luarnya itu diputar dibalik, itu warnanya kuning, ada lubangnya.
malam hari adalah kuning. Biasanya ada lampunya ini. Terus dipasang lampu sama tandanya. Untuk 2H yang lama itu ya sampai baik siang hari warnanya hijau. Tapi kalau untuk yang sekarang itu 4A, siang hari ya, petugas menunjukkan warna kuning. Malam hari seperti siang hari dan harus memantulkan cahaya. Semboyan baru jalur kiri ini 8C, siang hari dan malam hari sama. 8D siang hari dan malam hari sama. Ini pada khususnya menentukan jalurnya pada sinyal muka, jalur kiri pada jalur ganda, batas berhenti jalur kiri maupun pada jalur ganda. Nah, ini rambu-rambu ini harus dipahami oleh masinis. Tapi PPKA karena kalau masih itu di wilayah petanya ya harus tanggung jawab, tahu. Semboyan baru untuk LLA. Nah, di listrik aliran atas di 8C1 untuk KRL ini ya, tidak boleh berhenti saat berada pada peralihan jatuh daya jaringan listrik 8C1. Nah, begitu juga 8C1 jangan tempat pemerintahan di stasiun. Kalau dibikin memasang peralihannya ini ya di luar emplasemen. Kalau di stasiun kan untuk naik turun. Kalau orang teknik salah, PPKA ya tegur. Nah, 8C2 akhir dari peralihan jatuh daya jaringan listrik aliran atas. Nah, itu akhirnya. Nah, untuk menyeragamkan semboyannya, khususnya semboyan 5 siang hari. Untuk sinyal yang mekanik, itu kalau sinyal utama sebelah atasnya. Jadi untuk jalur utama, dan kalau yang atas yang dinaikkan adalah lurus. Khususnya sebelah jalur masuk jalan lurus syukurnya. Kalau semboyan 6 menunjukkan bahwa boleh masuk di emplasemen di sinyal utama yang ditarik, yang mekanik adalah yang bawah. Kalau semboyan 7 kan berhenti, jadi lengan yang atas bawah itu lurus, tidak ada yang tarik, dan untuk lampunya adalah warna merah. Tapi kalau yang belok tadi warna kuning, 96, 95 hijau, itu aturannya. Ini untuk yang turun lansir, jadi semboyan nomor 46, 47, 47A, 48. Kalau yang di kereta api kalau sudah masuk sarjana ya jangan sampai ditugaskan langsir, itu yang nggak benar yang pimpinannya.
semboyan 40 dari PPKA memberikan isyarat perintah berangkat untuk pemberangkatan KA 41 itu kondektur menjawab dengan peluit atau pakai lampu. Biasanya dibawain lampu senter di malam hari. Begitu juga kalau siang hari memberangkatkan ke KA cukup pakai tanda. Kalau malam hari pakai lampu. Dijawab nanti oleh seorang masinis dengan semboyan 35. Nah, ini semboyan yang sudah dihapus. Nah, ini. Nah, kalau disamakan jadi baik yang ada sekarang itu di gerbong akhiran adalah lampu semboyan 21-nya menyala merah atau tanda bulatan merah. Ini gambar di emplasmen. Yang di atas kereta api diperbolehkan masuk dan berhenti pada jalur belok. Nah, di lokomotifnya berhenti ya sesuai tanda batas lok berhenti. Kenapa? Karena banyak kejadian kereta apinya harus berhenti lokomotif dengan batasnya, masinis ngotot nggak mau. Alasannya mau turun atau apa, mau kencing atau apa. Contohnya kejadian di Waruduwur, Cirebon. Masih terdengar suara saya, Mas? Oke. Jadi di Waruduwur itu masinis tidak mau berhenti loknya di lok yang ditentukan. Alasannya turunnya terlalu tinggi. Nah, sehingga mau kencing. Sehingga ekor dari rangkaian tersebut tidak pripal dilihat dari P18-nya. Antara PPKA sama masinis otot-ototan. Selanjutnya PPKA menerima KA untuk jalur langsung sehingga ekor kereta sebelumnya yang berhenti di jalur belok itu belakangnya kehantam. Nah, itulah akibatnya kecelakaan. Seorang ini kesalahan dari SDM. Satu, masinisnya tidak patuh, sudah ditegur PPKA. Tetap otot-ototan ini kejadian di Waruduwur. Pokok utamanya adalah dari SDM-nya. Gambar nomor 2, sama, kereta api diperbolehkan masuk, berhenti jalur belok. Jadi kalau yang nomor 2 itu adalah sinyal mukanya sudah pakai lampu cahaya, tanda sinyal belok dengan sinyal lengan. Kalau ini yang di atas full mekanik, ini udah dicampur. Nomor 3, dengan sinyal elektrik, kereta api boleh masuk dan berhenti di jalur belok. Ini sinyal mukanya itu
hijau, sinyal muka kalau elektrik MC ya, kalau yang lama itu AM. AM itu sinyal muka kodenya. Nah, di elektrik MC, kalau mekanik A atau B, tapi kalau di elektronik ini sudah C10. Angka 3 menyebutkan batas kecepatan yang masuk di stasiun tersebut maksimum 30 km. Nah, kalau di mekanik, ya aturan. Saya masuk boleh di jalur belok dengan kecepatan 30. Kalau yang elektrik sudah dikasih tanda atasnya 3. Ini contoh-contoh untuk sinyal elektrik. Jadi kalau yang paling atas itu sinyal mukanya nyalanya masih kuning. Jadi boleh masuk, belum sampai dengan J10 berhenti. Sinyal masuknya belum menandakan hijau atau kuning. Nah, di bawahnya, di depannya kuning, terus kuning. Jadi belok pelan-pelan. Nah, dan seterusnya sampai di bawah ini tanda-tanda untuk sinyal masuk. Sinyal muka, sinyal masuk. Pedoman pemasangan semboyan. Ini untuk jalur lintas dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Jadi boleh memasang semboyan. Nah, yang tadi kita ceritakan semboyan 2 itu ada 2A, itu ketentuannya ada. Dari gambar itu C dan D itu daerah yang dilindungi. Batas awal kita berjalan, jadi dari A itu batasnya, dari A terus A itu sudah ada semboyan 40, terus B itu 20 km. Nah, penetapan A dan C itu jaraknya 300 meter. Nah, tergantung kondisinya, kalau belok ya biasanya lebih apa-apa. Nah, itu dengan dipenuhi jarak tampak masinis ke semboyan 2A minimum 600 meter. Masinis lihat, oh ada semboyan 2A, itu 600 meter sudah lihat. B dan C 100 meter minimum, tergantung dari lereng, belok atau apa yang harus diketahui oleh masinis. Masinis tahu. Untuk kerabat tapi rangkaian panjang hingga 300 meter. B dan E, kecepatan KA harus dipertahankan, tidak boleh melebihi 20 km per jam. D dan E itu jaraknya 300. Batas kereta api yang diperbolehkan mulai kecepatannya. Jadi sudah ditentukan di mana mulanya boleh. Ini kita gambarkan baik
Yang atas adalah dari kanan masuk, yang bawah dari kiri. Kalau satu trek ini dari gambar di atas. Untuk kereta api rangkaian panjang, nah, pemasangannya itu 750 meter minimum. Jadi kalau masangnya hanya 300 nggak boleh. 750 minimum, 800 boleh. Atau 1000. B dan F, kecepatan K harus dipertahankan tidak boleh melebihi 20 km per jam. Nah, ini B dan F. Nah, ini ketentuan sudah baku ya. Untuk kereta api rangkaian panjang, nah itu pemasangan 1000. Khususnya ini Sumatera Selatan dan Lampung. Kecepatan KA harus dipertahankan tidak boleh melebihi 20 km per jam B sampai G. Nah, D dan G itu jaraknya 1000 dari D sampai G. Nah, itu baik. Jadi dari ujung yang dilindungi sampai G, baik dari arah kanan atau kiri, itu sudah ditentukan sepanjang 1000 meter. G adalah batas kereta api yang diperbolehkan mulai untuk kecepatan yang normal. Dari gambar ini, rangkaian kereta api untuk panjangnya dengan panjang rangkaian 300 meter. Ini ya masih umum yang di Jawa. C dan D daerah yang dilindungi, A batas awal kereta api. Jadi begitu sudah masuk A, itu batasnya. Kalau sebelum A itu masih normal, begitu A turun. Nah, B batas kereta api yang tidak boleh melebihi dari 20. Jadi kalau sebelum A itu mungkin 60-70, A ke 40, di B itu ya 20. Jarak antara A dan C itu minimum 300 dan tergantung jaraknya. Dan harus kelihatan oleh seorang masinis itu jaraknya 600. B dan C itu 100 meter. Nah, tinggal kondisinya gimana. Untuk kereta api rangkaian panjang, ya 300 meter, D dan E disesuaikan jaraknya 300 meter. Kecepatan yang pertahankan B dan E diizinkan 20 km per jam. Nah, untuk E kecepatan boleh disesuaikan sesuai KPK. Nah, untuk kereta api dengan panjang rangkaian 750, ya kita sesuaikan. Daerah yang dilindungi, batas kecepatannya di A itu harus di 40, B itu maksimum 20, A dan C itu minimum 300 meter tergantung
situasi kondisi jalur yang terkait dengan pemenuhan jarak tampak masinis 600, B dan C 100 meter. Nah, kalau untuk kereta api panjang 750 meter, B dan F, nah ini ditentukan kecepatannya 20, D dan sampai F 750 jaraknya. Jadi begitu sudah sampai F, silakan kecepatan bisa dinormalkan lagi. Setelah rambu semboyan F-nya jarak minimal 750. Kalau dia 1000 babarannya ya 1000, 1200, 1200 gambarannya itu. Nah, begitu juga untuk kereta babaranjang. Pemasangan semboyan-semboyan ini disesuaikan dengan kondisi panjangnya rangkaian. Jadi kalau rangkaiannya 1200 ya 1200. Nah itu kenapa? Untuk kembali normalnya. Jadi di sini D sampai G harus 1000 untuk rangkaian 1000. Tapi kalau 1200, 1200. Nah inilah aturan yang baku di PD 3 yang harus dipenuhi. Begitu juga di stasiun. Kalau emplasmennya panjang spur efektif tidak memenuhi rangkaian, ya jangan. Panjang rangkaian jangan menerima persilangan. Konyol. Kalau di Bandung, stasiun Karangsari, hanya 2 jalur, emplasmennya, panjang emplasmennya hanya bisa untuk persilangan 10 gerbong. Kereta api 10 gerbong, jadi 11 sama lokomotif. Kalau bawa 12 gerbong udah nggak bisa, 11 nggak bisa. Pasti akan terjadi kecelakaan. Inilah yang sudah ditentukan. Semboyan 2A di Lengkung. Nah, ini kalau 2A di Lengkung, pemasangan semboyan pun mengikuti jarak minimum yang tadinya harus 600 meter, jadi geser jadi 700 supaya masinis yang akan lewat itu dari jarak 700 melihat, oh ada semboyan 2A yang dilengkung. Jadi menjamin seorang masinis lewat harus dijamin kondisinya. Kalau nggak kelihatan, ya orang prasarana jalan yang disalahkan. Masinis ditanya, melihat nggak? Nah, kalau dari jarak 700 kelihatan, ya oke. Nah itulah di semboyan 2A. Semuanya harus terjamin untuk keselamatan KA. Nah ini banyak dipasang khususnya untuk kondisi di lapangan apabila ada tempat-tempat yang akan dilindungi walaupun hanya sejengkal, kalau harus dilindungi untuk jamin operasi KA aman dan lancar. Ini semboyan 2A. Kita lanjut. Begitu juga semboyan 2B di Lengkung. PD3 baru harus mencakup. Untuk melihat semboyan 2A tetap
semuanya harus kelihatan oleh masinis. Kalau 600 kurang ya tambahin. Semuanya harus dijamin oleh semboyan yang sudah ditetapkan untuk 2A, khususnya untuk kereta api, baik kereta api Babaranjang atau kereta api penumpang di Jawa, khususnya di Lengkung, ini harus hati-hati, bukan asal-asalan kerja. Begitu dia masang semboyan sudah oke, seorang mandor atau supervisor jalan rel atau di atasnya supervisor atau petugas yang di lapangan memberitahukan kabar ke PPKA untuk stasiun terdekat. Salah satu kanan kiri harus dikasih tahu, Pak, kami minta izin memasang semboyan, mau semboyan 2B atau apapun, bahwa di lapangan ada ditemukan ini dan bahaya untuk kereta api. Ataupun pekerjaan baru pemeliharaan harus komunikasi dengan pengatur perjalanan kereta api yang terdekat di antara dua stasiun tersebut. Kalau tidak diberitahukan ke pengatur perjalanan kereta api, tetap kita salah. Komunikasi antara pemimpin perjalanan kereta api akan disampaikan ke pusat, PK pusat, dan PK pusat akan memberitahukan ke semua masinis yang akan melalui peta jalan tersebut, sehingga semua masinis hati-hati dan tingkatkan awas Anda melewati antara stasiun, contohnya Garuntang sampai dengan Tanjung Karang di kilometer sekian, meternya disampaikan agar hati-hati, kurangi kecepatan. Itu komunikasi PPKA dengan PK atau PKOC-nya. Nah, semboyan 2C sama. Prinsipnya semboyan 2A digeser ke muka sampai terlihat oleh masinis. Jarak minimum 1000 meter. Nah ini kita geser lagi, maju. Oh, yang dilindungi semboyan 2C-nya di sini. Ya, jarak minimum harus dipenuhi 1000 meter kita lakukan. Kalau masih kurang, tambah. Jangan mengambil risiko yang tinggi. Nanti kita gambarkan hal ini. Kalau dari sebelah kiri kelihatan, sebelah kiri itu kan pandangan masinis yang ada hampir segitiga ini. Sebelah kiri itu tulisan T itu penglihatannya 600 tambah 200, 100, 102C. Jadi pemasangan antara semboyan 2A dengan pandangan masih 600, 2A, 2B, 200, 2B ke 9C, semboyan 2C sampai ada merah dan kuning 2 itu minimum yang harus dipenuhi. Izin Pak, buat waktu perkuliahannya udah terlewat Pak di 9.15 Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, sampai saya kebablasan. Terima kasih. Sampai jumpa. Kalau ada kata-kata yang
kurang nanti bisa WA atau pas nanti saya di Tanjung Karang saya jelaskan. Selamat siang, selamat bertugas dan ikutin mata kuliah lain. Terima kasih Pak Saridal atas waktunya Ya, Pak. sama-sama. Mohon maaf tadi Pak, terlewat juga mengingatkan tadi. Ya Pak, sampai kebablasan dikit. Nuhun. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Tolong Ya, ketua kelas di screenshot ya untuk Zoom kita pagi ini. Semua layar. Untuk kontrak kuliah saya share ke ketua kelas ya. Oke, saya tutup perkuliahannya teman-teman. Silakan melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih Bapak. Ya, sama-sama. Nanti Pak Saridal, sehat-sehat Pak.